kabarnya adik-adik? Pada pagi hari ini kita ketemu lagi bersama Kak Friska dan Kak Merlin dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri, kita bernyanyi lagu Mars Alkat PA dengan sikap sempurna. Adik-adik, kita tetap masih berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 13. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan palanya, sumber sukaya abadi, ri sinarmu menyerah. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, itu semua karena kehendak Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai impah kami. Engkau berkati impah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, agar boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdoa buat Kakak Merlin yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati ia hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur pujian yang terdapat dari Mazmur 8 ayat 2 hingga ayat yang 10. Mazmur 8 ayat yang kedua hingga ayat yang ke-10. Kakak undang untuk kita semua baca bersama-sama ya adik-adik. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotoinya dengan kemuliaan dan hormat.
Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Adik-adik, silakan duduk. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 90, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, saya mengundang adik-adik semuanya untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami hingga saat ini. Ya Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan. Ya Tuhan, bersabdalah karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami yang kami bawa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 8 ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Kakak ulangi sekali lagi, Injil Matius pasal 8 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, kakak mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Demikianlah pembacaan firman kita, terpujilah Allah. Haleluya. 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 Baik adik-adik, dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari bacaan kita pada Injil Matius pasal 8 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, yang menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Nah, mungkin dari adik-adik sekalian ada yang belum pernah mendengar atau bahkan belum tahu seperti apa sakit kusta itu. Nah, kakak akan menampilkan beberapa gambar yang akan menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang sakit kusta itu dan pelajaran apa yang bisa kita ambilkan dari perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau,
Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah, adik-adik, kita baru saja menyaksikan bagaimana gambaran Tuhan Yesus pada zaman dahulu menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Nah, mungkin dari adik-adik masih ada yang belum tahu atau bahkan pernah mendengar orang yang kena sakit kusta itu seperti apa. Nah, untuk itu, agar lebih jelas, Kakak Merlin akan menjelaskan sedikit mengenai penyakit kusta. Nah, adik-adik, penyakit kusta adalah sejenis penyakit kulit yang mana sifatnya itu menular. Nah, ketika seorang terkena sakit kusta, kulitnya akan luka-luka atau bahkan sampai membusuk. Nah, adik-adik bisa kita lihat ini adalah gambaran bagaimana kondisi kulit seseorang yang mengalami sakit kusta. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu, orang-orang Yahudi menganggap bahwa orang-orang yang terkena sakit kusta adalah orang-orang yang najis atau orang yang mengalami kutukan. Nah, karena najis, maka mereka pun diasingkan atau dikucilkan. Dan mereka juga tidak diperbolehkan untuk mengikuti ibadah di rumah-rumah ibadat atau mengikuti ritual keagamaan lainnya. Nah, adik-adik, pada bacaan firman Tuhan hari ini, kita mengetahui ada seorang yang sakit kusta pada zaman dahulu yang harus mengalami pembusukan pada kulitnya. Namun, karena ia percaya bahwa hidupnya selalu dilindungi oleh Tuhan, maka ia pun memberanikan diri untuk menemui Tuhan Yesus dengan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Nah, adik-adik, dari perkataannya ini sudah terlihat jelas bahwa dia sangat mengharapkan dan percaya kepada Tuhan bahwa ia akan ditahirkan dari sakit kustanya. Nah, melihat kesungguhan hati dari penderita kusta ini, maka Tuhan Yesus pun mau menyembuhkan ia. Orang tersebut pun sembuh. Meskipun pada zaman dahulu, orang-orang Yahudi menganggap bahwa orang-orang yang mengalami sakit kusta tidak pantas untuk dikasihani, namun Tuhan Yesus memiliki pemandangan yang berbeda. Ia memandang bahwa orang-orang yang sakit kusta adalah orang yang pantas mendapatkan belas kasihan daripadanya. Karena penderita sakit kusta juga adalah manusia yang diciptakan Allah, sehingga ia pun layak mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, adik-adik, dari cerita tentang seorang yang disembuhkan dari penyakit kustanya, kita pun harus menyadari bahwa Tuhan juga akan selalu ada untuk kita di dalam setiap permasalahan hidup kita. Ia tidak akan memilih-milih atau memilah-milah siapa yang akan ia tolong. Di dalam keterpurukan kita pun, seperti yang dialami oleh orang yang sakit kusta tadi, kita belajar bahwa Tuhan senantiasa ada untuk kita. Nah, seperti yang saat ini kita alami di tengah pandemi COVID-19, mungkin adik-adik di rumah
dengan belajar dari rumah akan mengalami beberapa masalah. Mungkin adik-adik ada yang mengalami kesulitan di dalam belajar, misalnya di dalam memahami materi pelajaran matematika. Namun karena percaya kepada Tuhan bahwa adik-adik dapat dibantu oleh Tuhan, maka adik-adik pun mau berusaha dengan terus berserah kepada Tuhan dan terus berusaha untuk belajar, sehingga nantinya akan dibantu oleh Tuhan untuk memahami materi yang adik-adik tidak pahami. Nah, sambil kita juga sebaiknya harus terus berdoa dan memohon kepada Tuhan sebagai bentuk sikap kita yang percaya dan patuh kepadanya. Nah, adik-adik, demikianlah perenungan firman Tuhan hari ini. Kiranya adik-adik bisa memahami apa yang Kakak Merin sampaikan. Nah, adik-adik, dari penjelasan beberapa gambar-gambar yang sudah ditampilkan tadi, kita dapat mengambil beberapa pelajaran dari bagaimana Tuhan sudah menyembuhkan seorang yang sakit kusta tersebut. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kita sering khawatir ketika menghadapi berbagai permasalahan. Nah, kita bisa belajar dari orang yang sakit kusta yang sudah disembuhkan Tuhan tersebut, bagaimana dia percaya penuh bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penyakitnya. Begitu juga dengan kita di dalam kehidupan kita bisa berserah kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus mampu menyertai kita di dalam setiap permasalahan kita, dan kita tidak akan takut lagi dan khawatir di dalam menghadapi berbagai permasalahan kita. Nah, adik-adik, demikianlah perenungan firman Tuhan. Pujilah Allah. Amin. Adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan pujian dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Adik-adik, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang mimpa kami hingga saat ini. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Lewat firman-Mu tadi Tuhan, kami belajar bagaimana kami harus terus berserah kepada kekuatan yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Layaknya seorang yang sakit kusta yang sudah Engkau sembuhkan Tuhan, yang percaya penuh bahwa Engkau bisa menyembuhkan sakit kustanya, mentahirkan dia dari sakit kustanya. Begitu juga di dalam kehidupan kami, biarlah kami senantiasa selalu mengingat bahwa Tuhan selalu ada untuk kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami dalam pekerjaan dan kesehatan mereka, saudara-saudara kami, kakak adik kami, berkati mereka di dalam pendidikan mereka, dalam bangku sekolah mereka ya Tuhan. Berkatilah juga untuk kakak-kakak layan kami di dalam pelayanan dan pekerjaan mereka ya Tuhan, kiranya senantiasa mengandalkan Engkau. Berkatilah juga kami di dalam tumbuh kembang kami ya Tuhan, ajarlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita bernyanyi Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Adik-adik, untuk mendoakan persembahan kita, kita undang untuk kita berdiri. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang boleh kami dengarkan ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar tadi kami sudah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi gereja-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Ya Tuhan, yang masih ada pada kami Engkau berkati, biarlah kami boleh mempergunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri impak kita pada hari ini. Untuk itu, mari kita semua bangkit berdiri dan kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 183, kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Adik-adik, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dengan kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan atas impak kami hingga saat ini. Ya Tuhan, pada saatnya kami akan mengakhiri impak kami, kiranya Tuhan memberkati dalam setiap kehidupan kami ke depannya. Ajarlah kami untuk terus menjadi anak-anak yang dengar-dengar hanya kepada-Mu. Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, demikianlah impak kita pada pagi hari ini. Saya Kak Friska. Dan saya Kak Merlin. Sampai jumpa di impak selanjutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.